Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pembelajaran mesin atau mesin learning bersama saya Sidik Mkom. Hari ini kita masuk ke pertemuan keempat, yaitu yang akan dibahas adalah tentang supervised learning, yaitu klasifikasi dan regresi. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang metode pembelajaran ya. Jadi metode pembelajaran, jadi kita review lagi. Metode pembelajaran di dalam machine learning ada dua, yaitu supervised learning ya, dan juga unsupervised learning. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang unsupervised learning, yaitu tentang clustering ya. Itu kita sudah bahas kemarin tentang clustering. Jadi ada algoritma yang digunakan di dalam clustering, ada K-means, DB-scan, Principal Component Analysis, STDB-scan, dan lain-lain. Nah, untuk pertemuan kali ini adalah yang dibahas tentang supervised learning, yaitu regresi dan klasifikasi. Untuk algoritmanya nanti ada untuk regresi ya, ada regresi linear sederhana, regresi linear berganda, regresi logistik ya. Kemudian untuk klasifikasi ada K-nearest neighbor, decision trees, naive Bayes ya, support vector machine, dan lain-lain. Nah, perbedaan klasifikasi dan clustering ya. Jadi kemarin di clustering adalah dataset yang digunakan tidak memiliki label atau kelas ya, atau target atribut. Jadi di sana hanya berupa atribut-atribut saja. Jadi belum ada target atau kelasnya ya. Jadi belum ada bahwa sebuah objek itu dimasukkan ke dalam kelas yang mana. Makanya disebut sebagai unsupervised learning. Nah, untuk klasifikasi, datasetnya memiliki label. Jadi sudah ada penamaan, sudah ada nama-namanya, tinggal nanti dimasukkan ke dalam kelas-kelasnya. Yang kedua, dataset yang digunakan memiliki label atau menampilkan kelas. Ya. Kemudian termasuk dalam supervised learning untuk klasifikasi. Yang ketiga, terdapat informasi mengenai bagaimana data tersebut dikelompokkan. Kemudian dilakukan training atau pelatihan ya, data latih pada sistem dengan data sudah diberikan label ke dalam kelompok yang nanti akan dikelompokkan. Sistem akan mengklasifikasikan data-data yang baru ke dalam kelompok yang ada tersebut. Tidak akan ada pertambahan kelompok baru. Ya, itu untuk klasifikasi. Nah, apa pengertian dari klasifikasi? Klasifikasi adalah menentukan sebuah record data baru ke salah satu dari beberapa kategori atau kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Jadi sudah ada penamaan label-label pada awalnya atau pada sebelumnya sudah diberikan nama, nanti baru nama-nama itu akan dimasukkan ke dalam kelompok yang mana, dimasukkan ke dalam kategori yang mana. Ini disebut dengan klasifikasi. Pengertian yang lain, klasifikasi yaitu sebuah teknik untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan beberapa item yang belum berlabel ke dalam sebuah set kelas diskrit ya. Jadi sebuah kelas yang nyata ya, yang terlihat. Pengertian yang lain, klasifikasi mempelajari hubungan antara kumpulan variabel fitur dan variabel target. Dalam klasifikasi, variabel targetnya bertipe kategori. Nah, tadi juga sudah disampaikan beberapa algoritma di dalam klasifikasi ya. Di sini lebih jelasnya ada decision tree, naive Bayes, KNN, logistic regression ya. Ini logistic regression walaupun namanya regression tapi dia adalah termasuk dalam klasifikasi ya. Support vector machine, linear discriminant analysis, neural network, dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh klasifikasi untuk mengelompokkan bahwa sebuah email itu apakah dia spam atau bukan spam ya. Nah, di sini ada variabel X ya, variabel X yang di kolom sebelah kiri ya. Variabel X yang kolom sebelah kiri adalah merupakan kumpulan email ya, sedangkan yang Y di sebelah kanan adalah
klasifikasi apakah email tersebut termasuk spam atau non spam, ya. Oke, contoh yang kedua adalah face recognition, ya, untuk contoh klasifikasi. Di sini variabel X-nya adalah terdapat kumpulan gambar foto wajah, ya. Berbagai kontur atau berbagai bentuk jenis wajah, ada yang oval, lonjong, kemudian bulat, ya. Kemudian di kolom sebelah kanannya variabel Y-nya adalah dimasukkan sebuah wajah, ya. Nanti mesin akan mengklasifikasikan bahwa dia sebagai siapa, ya. Jadi variabel X di sini adalah terdiri dari kumpulan gambar foto wajah, ya. Kemudian variabel Y-nya dimasukkan sebuah foto wajah yang baru, nanti akan diklasifikasikan, ya. Dia termasuk ke dalam foto siapa. Oke, contoh berikutnya ada pengenalan tulisan tangan, ya. Di kolom sebelah kiri sebagai variabel X-nya, ya, yaitu kumpulan gambar tulisan tangan yang berisi angka. Di sana ada 3, 4, 4, 1. Kemudian di kolom yang sebelah kanan itu adalah variabel Y-nya. Itu adalah sebuah target atau kelas berupa angka 0, 1, 2, 3 sampai 9. Ya, nanti di kolom yang sebelah kanan dimasukkan sebuah angka, maka nanti akan dijawab. Angka itu adalah merupakan angka berapa, ya. Jadi itu adalah merupakan termasuk contoh klasifikasi. Contoh klasifikasi berikutnya adalah di sini menggunakan algoritma C45, yaitu mengenai prediksi ketepatan lulusan mahasiswa. Jadi seorang mahasiswa itu bisa lulus tepat waktu atau tidak, ya. Di sini untuk variabel X-nya, ya, di sini ada NIM, gender, nilai UN, asal sekolah, indeks prestasi, semester 1, semester 2, semester 3, ya, dan seterusnya. Nanti di kolom yang sebelah kanan terdapat label, yaitu bahwa mahasiswa tersebut apakah lulus tepat waktu, ya atau tidak. Ya, ini termasuk dalam klasifikasi. Nah, ini menggunakan algoritmanya adalah algoritma C45. Oke, kemudian untuk regresi, ya, regresi digunakan untuk memprediksi nilai dari suatu variabel kontinu yang diberikan berdasarkan nilai dari variabel yang lain. Ya, jadi suatu variabel yang kontinu tapi berdasarkan dari nilai variabel yang lain dengan asumsi sebuah model ketergantungan linear ataupun non-linear. Atau pengertian lain, regresi adalah suatu teknik analisis untuk mengidentifikasi relasi atau hubungan di antara dua variabel atau lebih yang bertujuan untuk menemukan suatu fungsi yang memodelkan data dengan meminimalkan error atau selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Ya, jadi biasa regresi ini digunakan untuk variabel-variabel yang bersifat kontinu, ya. Algoritma yang biasa untuk regresi di sini ada linear regression, ya, polynomial regression, lasso regression, ridge regression, Bayesian linear regression, decision tree, ya, regression, neural network regression, dan lain-lain, ya, dan masih banyak lagi. Contoh regresi di sini adalah memprediksi jumlah penjualan produk baru berdasarkan pada belanja, promosi, atau iklan, ya. Jadi ada variabel independen dan ada variabel dependent, ya, variabel yang bergantung dan ada variabel bebas. Yang kedua misalnya memprediksi kecepatan angin sebagai suatu fungsi suhu, kelembaban, tekanan udara, dan sebagainya. Ya, misalnya ada juga di sini time series prediction, ya, prediksi deret waktu dari indeks stock market. Oke, ini contohnya. Ini menggunakan regresi linear, ya, itu untuk menentukan waktu tempuh, ya. Di sini ada customer 1, 2, 3, 4, jumlah pesanannya, kemudian jumlah traffic light yang dilalui, jaraknya, ya,
kemudian waktu tempuhnya. Ya, jadi waktu tempuhnya adalah sebagai variabel tujuan atau target. Ya, variabel y-nya ya di sini, dimana untuk customer jumlah pesanan, jumlah traffic light, dan jarak adalah variabel x-nya. Ya. Nah, contoh yang kedua adalah prediksi. Ya, di sini prediksi harga saham. Ya, prediksi harga saham, di mana kalau saham itu adalah targetnya adalah penutupan ya, penutupan harga penutupan itu berapa ya. Jadi targetnya adalah di dalam harga penutupan, yaitu di sana ada close, ada date, open, high, low, volume ya. Jadi sebagai targetnya di sini adalah close ya. Jadi karena merupakan penutupan dari harga saham setiap harinya ya. Jadi di sini kenapa dikatakan setiap hari? Karena mulai dari April 11 ya, 12, 13 dan seterusnya ya. Ini merupakan contoh bentuk simulasi regresi prediksi dalam bentuk time series atau rentet waktu. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya ya, atas sudah menyimak di video ini ya. Kita sudah bahas untuk materi supervised learning. Jadi ada dua. Untuk supervised learning ada klasifikasi dan regresi ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan kelima, yaitu tentang evaluasi dan validasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.